Halo, saya Aris. Pada tutorial Word Masterclass bagian kelima ini, saya akan membahas bagaimana cara menambahkan dan mengatur objek pelengkap teks. Tidak semua objek akan saya bahas, melainkan hanya objek utama saja yang umum digunakan dalam sebuah dokumen profesional, yaitu objek gambar, tabel, dan chart. File yang akan saya gunakan dalam tutorial ini adalah file contoh doc 5. Kebetulan ini sudah saya tampilkan juga di sini. Dan link untuk download filesnya masih sama dengan tutorial part-part sebelumnya. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah mendownloadnya, tidak perlu mendownload lagi. Oke, kita mulai saja. Yang pertama kita bahas adalah gambar atau picture. Semua pengguna Word pasti tahu caranya menambahkan gambar pada dokumen Word. Bisa dengan menggunakan copy-paste atau menggunakan perintah insert. Nah, saya akan coba gunakan insert saja. Jadi kita tentukan dulu di mana kita mau menyisipkan gambarnya, misalkan di sini, kemudian klik tab insert, pilih picture, this device, kemudian kita cari gambarnya, ada di mana, saya gunakan gambar contoh ini saja, dan gambarnya sudah ditambahkan ke dalam dokumen kita. Objek gambar ini tentu saja bisa kita resize dengan mudah, atau kalau dibutuhkan, kita juga bisa menggunakan pengaturan ini biar resize-nya presisi. Dan tentu saja kita pun bisa menggunakan crop ya, untuk memotong bagian gambar sesuai dengan yang diinginkan. Saya yakin rekan-rekan sudah familiar dengan pengaturan-pengaturan dasar seperti ini. Nah, ada satu fitur untuk pengaturan gambar ini yang mungkin masih banyak yang belum menggunakannya secara optimal, yaitu pengaturan yang dinamakan dengan layout option. Perintah pengaturan layout option ini sebetulnya bisa kita dapatkan di dalam ribbon. Yang ini ya, tombol perintahnya ada position dan wrap text. Namun akan lebih cepat jika kita langsung menggunakannya pada objek gambarnya langsung. Nah, perhatikan pada saat gambar ini berada dalam kondisi terpilih, akan ditampilkan icon di sudut kanan atas. Jika kita mendekatkan pointer mouse ke icon ini, akan ditampilkan keterangan layout option. Dan kalau kita klik, maka akan ditampilkan lagi berbagai opsi pengaturan layout lainnya. Nah, sebetulnya apa sih yang diatur oleh layout option ini? Sesuai dengan namanya, secara garis besar perintah ini akan mengatur layout posisi dan penempatan objek gambar terhadap teks. Kondisi defaultnya setiap kali kita menyisipkan atau menambahkan gambar pada dokumen adalah inline with text. Artinya, objek gambar ini akan dianggap seperti halnya paragraf teks. Dan karena dianggap sebagai paragraf, maka gambar ini tidak dapat dipindahkan secara bebas. Jadi artinya kalau misalkan saya mau tempatkan gambar ke bawah, karena dianggap sebagai paragraf, berarti kita harus menekan tombol Enter. Atau del dan backspace kalau gambarnya mau ditarik lagi ke atas. Nah, kalau kita mau menempatkan gambar ini secara bebas, pada layout option ini kita bisa menggunakan pilihan yang ada pada kategori yang bawah, yaitu with text wrapping. Di sini ada 6 pilihan layout yang bisa kita gunakan. Yang pertama saya bahas adalah yang di sudut kiri bawah ini. Namanya adalah layout top and bottom. Layout top and bottom ini sebetulnya sama saja dengan inline with text, cuman perbedaannya adalah objek gambarnya bisa kita tempatkan secara bebas. Jadi saya pilih objek gambarnya, klik icon layout option, kemudian di sini kita pilih top and bottom. Hasilnya sama saja ya, tapi sekarang gambar ini bisa kita pindahkan atau kita tempatkan secara bebas dimanapun pada dokumen kita. Namun setiap kali kita pindahkan, itu teksnya akan selalu berada di atas dan di bawah dari gambar ini. 3 layout berikutnya, yaitu yang ada di bagian paling atas ini. Namanya berturut-turut adalah square, tight, dan true. Secara garis besar, layout ini akan menempatkan objek gambar di antara teks. Tiga-tiganya sama, perbedaannya hanya dari jarak teks dengan gambarnya saja. Jadi kalau kita pilih yang ini, nanti teks dengan gambarnya akan lebih renggang, dan yang paling kanan, yaitu yang true, ini jarak teks dengan gambarnya akan semakin rapat.
Jadi sebagai contoh saya akan gunakan yang tengah saja di sini yang tight. Klik saja seperti ini dan perhatikan hasilnya sekarang teks akan mengelilingi gambar kita. Dan kalau gambar ini kita pindahkan kemanapun, maka dia akan selalu dikelilingi dengan objek teks. Nah, opsi layout berikutnya, saya klik lagi yang dua terakhir ini ya. Ini berturut-turut namanya adalah behind text dan in front of text. Sesuai dengan namanya, kalau kita pilih yang behind text, berarti objek gambarnya akan ditempatkan di belakang teks, dan kalau in front of text, maka gambarnya akan ditempatkan di depan teks. Misalkan, coba saya perbesar dulu, saya akan pilih behind text, dan perhatikan sekarang gambarnya ada di belakang teks ini. Jadi mungkin kalau kita mau membuat semacam watermark atau background, kita bisa menggunakan pilihan behind text ini. Kalau sekarang saya coba yang in front of text, gambarnya akan ditempatkan di depan teks sehingga otomatis akan menutupi teks yang ada di belakangnya. Oke, saya akan kembalikan lagi ke layout semula yaitu inline with text ya. Nah, sampai sini ternyata ada banyak pilihan layout atau penempatan gambar ini di dokumen kita. Layout mana yang mau digunakan tentu saja disesuaikan dengan kebutuhan kita. Objek berikutnya yang umum kita temukan dalam sebuah dokumen profesional adalah objek tabel. Sebetulnya pada aplikasi Word ini pada tab Insert sudah disediakan ya perintah untuk membuat tabel ini. Namun agar lebih mudah dan lebih cepat, untuk tabel data akan lebih baik kalau kita buat pada aplikasi Excel saja yang memang diperuntukkan untuk pembuatan tabel-tabel data. Sebagai contoh, di sini saya punya satu file Excel yang sudah ada tabel datanya. Kalau rekan-rekan mau menggunakan file Excel yang sama, sudah ada ya. Di dalam lab file kita, nama filenya adalah contoh tabel. Nah, di sini ada tabel data, misalkan ini mau kita sisipkan atau kita tambahkan ke dalam dokumen Word kita. Bagaimana caranya? Cukup menggunakan copy paste biasa saja. Jadi ini saya pilih, kemudian Ctrl C saja, kemudian pindah ke Word, mungkin saya akan taruh di sini, dan tekan shortcut Ctrl V untuk paste. Tabelnya sudah ditambahkan ke dalam dokumen Word kita. Cepat ya, cukup gunakan copy paste biasa saja. Nah, yang menariknya adalah pada Word ini, tabel ini jelas masih bisa kita sunting lebih lanjut. Jadi kalau misalkan datanya salah, ya ini dengan mudah, tinggal kita tambahkan saja, atau kita koreksi disesuaikan dengan keperluan ya. Dan untuk desainnya juga sama. Jadi misalkan desainnya kurang menarik, kita mau ganti desain, kita nggak usah balik lagi ke Excel, tinggal pilih tabel datanya, kemudian kita gunakan pengaturan pada tab table design, mungkin saya pilih seperti ini dan selesai. Jadi kita bisa mengkoreksi atau menyunting datanya termasuk merubah format dan desainnya langsung pada Word ini tanpa harus kembali lagi ke aplikasi Excel. Alternatif lainnya untuk menambahkan tabel dari Excel ini adalah kita bisa menempatkannya sebagai objek gambar. Tujuannya biar kita bisa atur layout option-nya. Caranya sama dengan menggunakan copy paste juga. Misalkan saya akan taruh tabelnya di sini ya. Jadi balik lagi ke Excel, ini kita pilih lalu Ctrl C, kita copy lagi. Nah, pindah ke sini jangan langsung Ctrl V, tapi klik kanan. Kemudian pada beberapa pilihan yang disediakan, pada bagian paste option, pilih picture. Maaf, salah ngotakin. Ulangi ya. Yang ini ya, yang kita pilih. Nah, picture. Jadi di bagian paste option, kita pilih picture. Jadi langsung saja saya pilih picture ya. Klik dan tabelnya sudah ditambahkan. Tapi berbeda dengan tabel yang atas, ini tidak dapat kita sunting lebih lanjut karena dia sudah berupa gambar. Cuman karena dia sudah berbentuk objek gambar, jadi dengan mudah ini bisa kita resize seperti ini. Dan bahkan kita juga bisa mengatur layout option-nya. Mungkin saya akan pilih yang ini. Seperti ini. Jadi masing-masing pilihan ada keuntungan dan kekurangannya ya. Kalau kita tempatkan dia sebagai objek gambar, ini bisa kita atur layout option-nya, tapi konten datanya tidak bisa kita sunting. Tapi kalau kita gunakan copy paste biasa,
konten datanya bisa kita sunting, bahkan formatnya juga bisa kita atur kembali. Oke, saya kembalikan lagi ke inline with text. Mungkin ini saya perbesar sedikit, biar nggak terlalu kecil ya. Nah, objek berikutnya yang umum kita dapatkan dalam sebuah dokumen profesional adalah chart. Aplikasi Word pastinya sudah menyediakan juga perintah untuk pembuatan chart ini ya. Pada tab Insert, kita bisa lihat di sini tombol perintahnya chart. Namun sama halnya dengan tabel, agar lebih mudah dan lebih cepat, lebih baik kita buat chart pada aplikasi Excel saja. Sebagai contoh di sini sudah ada satu chart, dan untuk menambahkannya ke dalam aplikasi Word, ke dalam dokumen Word, tinggal gunakan copy paste seperti halnya table. Jadi pilih chartnya, Ctrl C saja untuk copy, balik ke dokumen Word, mungkin saya akan taruh di sini chartnya. Dan di sini langsung kita tekan shortcut Ctrl V saja. Dan sekarang chartnya sudah ditambahkan pada dokumen Word kita. Sama halnya dengan tabel, kalau misalkan kita mau rubah desainnya, bukan kontennya ya, tapi desainnya, kita bisa langsung rubah pada dokumen Word ini. Jadi tinggal gunakan contextual menu chart design, mungkin saya akan pilih yang lain biar kelihatan. Dan sekarang desainnya sudah berubah. Nah, yang menariknya untuk chart ini, dia sebetulnya bukan berupa objek gambar biasa, tapi kita bisa mengatur layoutnya seperti halnya objek gambar. Jadi pada chart ini akan ditampilkan juga pengaturan layout option. Sebagai contoh, saya akan pilih text wrapping di sini, square, dan perhatikan sekarang kalau ini saya resize, kita bisa menempatkan chart ini di antara teks yang ada pada dokumen ini. Jadi dianggap sebagai objek gambar. Oke, saya kembalikan lagi ke inline with text, biar tidak terlalu berantakan ya, karena ini hanya sekedar contoh. Oke, nah sampai sini ceritanya kita sudah menambahkan objek-objek yang dibutuhkan dalam dokumen kita. Untuk gambar saya yakin rekan-rekan sudah terbiasa menambahkan gambar. Kemudian tabel gunakan copy paste biasa. Dan chart juga sama, kita bisa menggunakan copy paste biasa, serta gunakan juga pengaturan layout option untuk menempatkan objek-objek ini disesuaikan dengan kebutuhan. Objeknya sudah ditambahkan, nah berikutnya kita bisa menambahkan keterangan berupa teks yang menyertai objek-objek ini. Keterangan ini umum disebut dengan caption. Jadi misalkan di sini kita mau tambahkan keterangan ini gambar apa gitu ya. Nah, caption ini nggak ditulis secara manual karena pada Word sudah disediakan perintahnya. Dan cara pakainya juga mudah. Sebagai contoh, misalkan pada tabel ini, kita mau kasih keterangan nih, ini tabel tentang apa. Caranya kita pilih dulu tabelnya. Setelah tabel ini terpilih, klik kanan. Kemudian pada menu pilihan yang ditampilkan, di sini pilih perintah yang namanya insert caption. Jadi pilih tabelnya, lalu klik kanan, lalu klik pada pilihan insert caption. Pada kotak dialog yang ditampilkan ini, nanti captionnya kita tuliskan di bagian ini. Cuman sebelum menuliskan, perhatikan di bagian bawah, di sini ada pengaturan label. Label yang mau digunakannya apa? Ini disesuaikan dengan objek gambarnya. Karena ini adalah tabel data, berarti di bagian label ini ya tentu saja kita pilih table. Kemudian posisinya juga bisa kita atur, apakah mau di atas, above selected item, atau di bawah tabel, below selected item. Pengaturan lebih lanjut, kita juga bisa memilih numberingnya atau penomorannya. Kalau caption itu kan suka ada nomornya ya, kayak gini, tabel 1, nanti mungkin tabel yang berikutnya tabel 2. Nah ini penomorannya bisa kita atur dengan menggunakan perintah numbering ini. Jadi kalau saya klik, format yang disediakannya banyak ya. Ada 1, 2, 3, ABC, dan lain sebagainya. Saya biarkan aja 1, 2, 3 format standar. Dan setelah selesai pemilihan labelnya, posisi serta numbering jika dibutuhkan, tinggal kita ketikkan caption yang kita inginkan. Jangan lupa tambahkan spasi dulu biar ada jarak. Misalkan saya tambahkan di sini tabel estimasi tools AI. Seperti ini ya. Jika sudah, klik OK saja. Dan sekarang captionnya sudah ditambahkan pada tabel ini. Tabel 1, tabel estimasi tools AI. Yang berikutnya, ini tabel juga ceritanya.
Walaupun sama nggak apa-apa ya, hanya contoh saja. Kita mau tambahin juga nih caption di sini, caranya sama. Klik kanan di sini, lalu pilih insert caption, pilih lagi labelnya yaitu table, dan perhatikan di sini penomorannya otomatis akan nambah. Yang tadi table 1 ini otomatis menjadi table 2. Kita tambahkan contoh, ini ngasal ya captionnya nggak apa-apa. Contoh tabel kedua, misalkan gini, klik OK, dan sudah ditambahkan di sini captionnya. Dan demikian kalau nanti ada tabel-tabel data lagi, ketika kita menggunakan perintah insert caption, nanti penomorannya akan terus dilanjutkan. Untuk chart juga sama. Jadi saya pilih chartnya, klik kanan, lalu pilih lagi insert caption. Nah, ini kan labelnya harus chart ya. Kalau kita lihat di sini, ternyata tidak ada label untuk chart ini. Karena tidak ada, maka kita bisa menggunakan perintah new label ini untuk membuat label caption yang baru. Jadi karena chart nggak ada, saya klik aja di sini new label. Pada kotak dialog yang ditampilkan, misalkan saya ketikkan chart. Lalu klik OK. Dan sekarang label yang kita buat itu sudah ditampilkan di sini. Oke, penomorannya balik lagi ke awal karena beda objek ya. Misalkan estimasi tools AI. Ini saya biarkan below selected item, klik OK, dan sama dengan sebelumnya. Captionnya sudah ditambahkan di bawah chart ini. Untuk gambar juga tentunya sama. Mana tadi gambarnya? Oh, ada di atas ya. Nah, kita mungkin mau menggunakan caption gambar misalkan ya. Untuk gambar di sini, klik kanan, insert caption, labelnya ada chart, question, figure, macam-macam. Kita pengen labelnya gambar misalkan, berarti klik lagi new label. Saya ketikkan di sini gambar. Oke. Kemudian tambahkan keterangan contoh gambar. Klik OK. Dan captionnya juga sama, sudah ditambahkan ya. Kalau nanti ada gambar-gambar yang berikutnya, penomorannya juga sama, akan terus berlanjut selama kita menggunakan label caption yang sama. Oke. Dan demikian kurang lebih cara atau best practice untuk menambahkan sekaligus mengatur objek pelengkap teks yang umum terdapat dalam sebuah dokumen profesional. Gampang banget ya caranya, yaitu tabel, chart, dan gambar, serta gimana cara menambahkan caption atau keterangan yang menyertai objek-objek tersebut dengan menggunakan perintah insert caption. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai ketemu lagi dalam tutorial berikutnya yang akan membahas tentang style dan reference pada aplikasi Word.